jadi. Di sini laporan oke, pendataan barang oke, registrasi oke, logout login oke. Sekarang bagian peminjaman. Nah, peminjaman ini hanya bisa dilakukan oleh user yang jenisnya peminjam. Sekarang kita coba logout dan login lagi sebagai peminjam. Tadi peminjam, passwordnya juga peminjam. Kita coba login. Nah, untuk peminjam, ini data peminjaman. Jadi untuk user peminjam, di sini kita ada dua menu. Yang pertama peminjaman, yang kedua ulasan. Ya pasti dia bisa ulas bukunya, kemudian dia juga bisa pinjam bukunya. Nah, di peminjaman ini, ketika kita dashboard, total kategori, total buku, total ulasan, total user, ini tetap bisa tampil kalau mau kita tampilkan. Cuman kalau misalnya kita mau tambahin, jadi nggak cuman itu aja, kita ke home. Jadi di bawahnya kita buat div card, supaya kita tahu user yang login itu siapa. Kita buat div card body, table, class, table, border. Nah, di sini saya akan buat tr td untuk nama yang login. Ini width-nya 1. Ini width. Oke, td kita tampilin nama yang login. $session user nama. Nah, ini. Kemudian kita tampilkan level user. Di sini level. Oke, level user dia sebagai peminjam. Kemudian tanggal login. Kita masukkan tanggal sekarang. Date DMY. Nah, kurang lebar misalnya 200. Oke, jadi di sini dia tahu levelnya sebagai apa nih. Oke, selanjutnya di peminjaman. Di sini ada page peminjaman karena kita belum buat. Kita buat lagi. Kita ambil dari ulasan aja. Kita save as jadi peminjaman. Atau kita save as dari ini aja, laporan aja kali. Karena udah sama. Laporan. Nah, ini kita save as ganti jadi peminjaman.php. Oke, ini cetak data, ini kita hapus. Ini kita ganti aja deh. Jadi tambah peminjaman. FA plus aja nih. Ini tanda tanya page sama dengan peminjaman tambah. Nomor user, buku, peminjaman. Nah, di sini tambahin where. Jadi kita hanya bisa lihat peminjaman yang kita pinjam. Where ID user sama dengan $session user ID user. Oke, kita refresh. Kolom ID user. Peminjaman titik ID user. Oke ya. Udah untuk ininya. Terus kita tambahin aksi. Kita copy aja dari ulasan. Jadi aksinya. Nah, taruh sini. Kita ganti jadi peminjaman ubah. Di peminjaman hapus dan ID peminjaman. Oke. Sekarang kita tambah peminjaman. Oke, oh masih yang tadi ya. Peminjaman di sini target blank ya, ini kita buang dulu. Klik. Nah, peminjaman tambah. Ini kita save dari
save as dari ulasan tambah ya. Kita ganti jadi peminjaman tambah. Oke, ulasan buku kita ganti jadi peminjaman buku. Ini dipilih bukunya. Kemudian kita pilih tanggal peminjaman. Input tipenya date. Kelas form control. Name-nya tanggal peminjaman. Ya, kita masukin tanggalnya. Kemudian kita tanggal pengembalian. Kemudian ini rating ini kita hapus. Lalu di sini status peminjaman. Kita kasih option. Statusnya tadi ada apa aja di peminjaman. Telat struktur ada dipinjam dan dikembalikan. Pinjam, dikembalikan. Oke, di sini langsung aja submit ID buku, ID user yang masuk. Ini jadi tanggal peminjaman. Tanggal pengembalian. Kemudian status peminjaman. Oh iya, ini kita lupa kasih select ya. Kita kasih kelas form control. Oke. Insert into peminjaman dalam kurung ID buku, ID user, sorry, tidak pakai dolar. Kemudian tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, kemudian status peminjaman. Values, tik dolar ID buku, tik dolar ID user, tik dolar ID tanggal peminjaman, tik dolar tanggal pengembalian, dolar status peminjaman. Oke. Ini kembalinya page-nya peminjaman. Oke. Jadi di sini saya mau pinjam ilmu Ramarontek, tanggal pinjam misalnya hari ini. Pengembaliannya saya mau balikin tanggal 18 misalnya. Statusnya saya pinjam dulu. Saya simpan. Oke, berhasil. Kita kembali. Nah, ini siswa 1, yaitu siswa yang login ini. Pinjam buku Ramarontek, tanggalnya ini, pengembalian ini, dan statusnya masih dipinjam. Kemudian kalau misalnya mau ubah statusnya, jadi kalau misalnya kita sudah meminjam, atau selesai meminjam, jadi ini save as, jadi peminjaman ubah. Oke, di sini sama seperti sebelumnya, ID sama dengan dolar get ID yang didapat, kemudian dolar query sama dengan MySQL query, dolar koneksi select bintang from peminjaman where ID peminjaman dan dolar ID. Data MySQL fetch array dolar query.
Seperti biasa, di sini kita tambah PHP if dolar buku ID buku sama dengan dolar data ID buku echo selected. Terus di sini kita kasih value echo dolar data tanggal peminjaman. Di sini kita kasih value tanggal pengembalian. Terus status peminjaman. Ini sama seperti di atas. Kita kasih pengecekan untuk selected. Jadi if data status peminjaman sama dengan dipinjam, maka selected yang ini. Jika yang bawah, statusnya dikembalikan. Terus insert kita ganti jadi update. Kita hapus. Update peminjaman set ID buku sama dengan petik dolar ID buku. Kemudian tanggal peminjaman sama dengan petik dolar tanggal peminjaman, koma, tanggal pengembalian sama dengan petik dolar tanggal pengembalian. Kemudian status peminjaman sama dengan petik dolar status peminjaman. Where ID peminjaman sama dengan dolar ID. Oke, jika sudah kita simpan. Oke, nah ini kita rubah. Kemudian di sini statusnya kita dikembalikan. Ternyata pengembaliannya lebih cepat. Jadi hari ini pinjam, hari ini kembali. Kita simpan. Oke, berhasil. Seperti biasa kita lupa, tambah diganti ubah. Oke, kita kembali. Nah ini, kalau pinjaman pembelian dan statusnya sudah dikembalikan. Nah, apabila status sudah dikembalikan, harusnya tidak bisa diubah atau dihapus. Jadi di sini saya if di peminjaman PHP jika status dolar data peminjaman tidak sama dengan dikembalikan, berarti masih bisa dihapus dan diubah. Tapi jika sudah dikembalikan, dia tidak bisa diubah atau dihapus karena data itu sudah masuk ke data yang harus digenerate sama laporan. Kira-kira seperti itu. Oh ya, ini laporan masih buang nih. Nah, kira-kira gitu. Jadi kalau kita tambah peminjaman lagi, misalnya saya mau pinjam buku berjalan di atas pasir, kemudian saya pinjam hari ini, kemudian saya niat kembalikan besok, tanggal 10, dan statusnya masih dipinjam, saya simpan, otomatis ketika saya kembali, nah ini masih bisa saya ubah, karena untuk mengubah statusnya jadi dikembalikan. Dan saya hapus kalau saya tidak jadi pinjam. Kira-kira seperti itu. Kita klik hapus, menghapus data ini, oke. Nah ini peminjaman hapus masih belum, ini kurang A. Nah, peminjaman hapus kita belum buat, kita save as saja dari ulasan hapus, ganti jadi peminjaman. Oke, kita ganti ulasan, kita replace saja menjadi peminjaman. Oke, kembali. Nah, ini sudah dihapus. Jadi fiturnya sudah semua. Peminjaman oke oleh peminjam, kemudian generate laporan oke, registrasi oke, pendataan barang oke, login logout oke.
Jadi kira-kira seperti itu cara pengerjaan untuk pembuatan perpustakaan digital. Nah, sisanya kalau misalnya waktu masih banyak ya kita rubah-rubah kayak misalnya nih judulnya masih Star Bootstrap. Oh ya kita ganti. Ganti jadi aplikasi peminjaman buku. Mana tadi Star Bootstrap? Nih, atau perpustakaan online. Ini perpustakaan online. Kemudian ini kan search. Ya kalau misalnya ada waktu sisa buat search. Kalau tidak ada ya hapus saja. Kemudian ini activity login juga dihapus saja. Nah, barnya jadi logout dari sini. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau kita sebagai admin, terus kita lihat bagian laporan peminjaman, tadi ada satu yang minjem, nah ini. Nah, kita cetak data, otomatis dia akan mencetak laporan kalau sudah, dia akan tertutup. Kira-kira seperti itu, semoga bermanfaat. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.